Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ega Megita Luciana dari kelas PTIK 6C. Di sini saya akan membuat video mengenai jalannya pembelajaran dari awal sampai dengan akhir. Tugas ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas UAS mata kuliah micro teaching yang diampu oleh dosen Ibu Eva Gustiana, MPSI Psikolog. Baik, tidak usah berlama-lama, mari kita langsung saja mulai ke videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bertemu lagi dengan Ibu di mata pelajaran Sejarah Indonesia. Hari ini kita akan memasuki dunia sejarah yang menarik. Sejarah bukan hanya tentang tanggal dan peristiwa, tetapi juga cerita-cerita yang membentuk dunia kita saat ini. Kita akan memulai dengan mempelajari kerajaan Hindu-Buddha di Nusantara. Mari kita mulai perjalanan kita dalam memahami bagaimana masa lalu yang membentuk masa depan kita saat ini. Baik, kita mulai pada sesi saat ini. Kita akan memfokuskan pada kerajaan Hindu-Buddha di Nusantara. Mempelajari kerajaan Hindu-Buddha di Nusantara sangat penting karena dengan mempelajari sejarah kerajaan Hindu-Buddha di Nusantara, kita dapat mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang sejarah dan budaya Indonesia, membangun identitas nasional yang kuat, serta mempersiapkan diri untuk berkontribusi dalam masyarakat yang semakin terhubung global. Pertama-tama, mari kita pelajari konteks historis dan faktor-faktor utama yang mempengaruhinya. Dimulai dari konteks historis, yaitu ada perdagangan maritim. Nusantara merupakan jalur perdagangan maritim yang strategis antara India, Tiongkok, dan dunia Arab. Hal ini memfasilitasi pertukaran budaya, agama, dan teknologi yang mendukung perkembangan agama Hindu dan Buddha di wilayah ini. Yang selanjutnya ada penyebaran agama. Agama Hindu dan Buddha dibawa ke Nusantara melalui perdagangan, misi agama, dan pernikahan kerajaan. Agama-agama ini kemudian diadopsi oleh kerajaan-kerajaan lokal dan menjadi dasar budaya dan spiritualitas mereka. Yang selanjutnya yaitu ada faktor-faktor utama yang mempengaruhi, yaitu ada pengaruh India. India memiliki peran dominan dalam penyebaran agama Hindu dan Buddha di Asia Tenggara. Hubungan dagang dan budaya antara India dan Nusantara membawa pengaruh dalam bentuk pengetahuan agama, sastra, seni, dan arsitektur. Selanjutnya ada struktur pemerintahan. Kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Nusantara umumnya memiliki struktur pemerintahan yang terpusat dengan raja atau ratu sebagai penguasa. Didukung oleh birokrasi yang efisien, sistem ini memungkinkan pengelola sumber daya ekonomi dan keamanan yang stabil. Yang selanjutnya ada adaptasi lokal. Meskipun berpengaruh asing dari India kuat, kerajaan-kerajaan di Nusantara juga mengadaptasi agama dan budaya Hindu-Buddha sesuai dengan tradisi lokal dan kebutuhan sosial masyarakatnya. Hal ini menciptakan bentuk-bentuk unik dari Hinduisme dan Buddha di Indonesia. Selanjutnya ada perkembangan budaya dan seni, yaitu ada arsitektur candi, salah satu warisan paling terkenal dari kerajaan Hindu-Buddha di Nusantara, yaitu ada candi-candi seperti Borobudur, Prambanan, dan Candi Mendut. Arsitektur ini mencerminkan pencapaian tinggi dalam seni bangunan dan keagamaan pada zamannya. Selanjutnya ada sastra dan seni rupa. Karya sastra seperti epos Mahabharata dan Ramayana diterjemahkan ke dalam bahasa lokal dan dipadukan dengan tradisi lokal untuk menciptakan seni sastra dan seni rupa yang khas. Bagus teman-teman, kita telah menyelesaikan bagian pertama dari pembelajaran kita hari ini. Apakah dimengerti semuanya? Hari ini tentang sejarah kerajaan Hindu-Buddha di Nusantara. Sekarang, mari kita lakukan ringkasan singkat untuk memastikan pemahaman kita telah solid. Apakah ada yang ingin ditanyakan atau dibahas terlebih dahulu sebelum lanjut kita ke topik berikutnya? Baik, apabila tidak ada yang ingin ditanyakan, sekarang mari kita pindah ke sejarah kerajaan Islam di Nusantara. Topik ini menarik karena dengan mempelajari sejarah kerajaan Islam di Nusantara, siswa dapat memahami perjalanan panjang Islam di Indonesia, menghargai kontribusi yang dibawa oleh kerajaan-kerajaan Islam, serta memperdalam pengertian mereka tentang kompleksitas budaya dan sosial di Nusantara. Saya ingin dengar deh pandangan kalian tentang bagaimana sejarah kerajaan Islam di Nusantara mempengaruhi kehidupan masyarakat masa kini dan ataupun masa itu.
Silakan berbagi pendapat dan ide kalian. Dimulai dengan absen pertama ya. Baik, diskusi ini akan membantu kita memperdalam pemahaman kita tentang sejarah kerajaan Islam di Nusantara dan melihatnya dari berbagai sudut pandang. Baik, karena sudah mengungkapkan semua pendapatnya, sudah Ibu terima. Itu saja mungkin yang dapat kita pelajari hari ini. Kita telah melakukan perjalanan yang menarik, bukan, dalam sejarah kerajaan Hindu dan Buddha dan Islam di Nusantara. Ingatlah untuk terus menjaga rasa ingin tahu dan melihat sejarah sebagai cermin bagi kita untuk belajar dari masa lalu. Jika ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan lebih lanjut setelah kelas berakhir, jangan ragu untuk menghubungi Ibu. Terima kasih atas partisipasi aktif kalian hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di minggu depan. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.